Berjumpa lagi kita pada ibadah virtual Sekolah Minggu GKPI Tomoan. Sebelum kita ibadah, adik-adik harus persiapkan ada Alkitab, ada pensilnya, ada bukunya seperti kita ibadah pada hari Minggu biasanya di gereja kita. Adik-adik, kami harapkan dan kami doakan semuanya sehat beserta dengan keluarga. Kita puji Tuhan nanti dan kita dengarkan cerita dari kakak kita. Adik-adik harus tenang. Adik-adik lipat tangannya, duduk dengan manis untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat pandemi ini, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga, tetap berada di rumah ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan nyanyian kita. Hari ini harinya Tuhan. Menyambut firman Tuhan. Sebelum kakaknya cerita, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Ku Buka Hatiku. Ku ingin menjadi
sekolah minggu. Siapa nih yang kangen sama firman Tuhan? Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Kakak akan bacakannya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, kakak punya cuplikan video nih. Mari kita lihat ya videonya tentang giat bekerja. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola.
Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.
Adik-adik, kita sudah melihat cuplikan video. Dari cuplikan video itu, kita belajar bahwa ada semut yang giat bekerja. Jadi, adik-adik sekolah minggu juga harus giat bekerja ya. Giat bekerjanya itu dalam hal rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan rajin mengerjakan tugas. Jika tidak, maka kita bisa lihat dari firman Tuhan yang tadi, Paulus mengingatkan jemaat pada Tesalonika, jika kamu tidak bekerja, maka janganlah kamu makan. Ayo, ada yang nggak mau makan di sini? Jadi, harus rajin belajar ya. Nah, begitulah firman Tuhan. Jadi, buat anak-anak sekolah minggu harus rajin bekerja dan belajar. Oke? Marilah kita tutup firman ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sampai pada penghujung ibadah kita. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan kakaknya Rizka. Kiranya berkat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, yaitu si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Oke, kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tunduk. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami dapat melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa pelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah iman percaya mereka boleh bertumbuh sekalipun kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar ibadah ini akan kami tutup. Biarlah Tuhan yang menjadi pemelihara dan pelindung kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di mana kami akan berdoa, yaitu doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.